Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Solen 2 episode 142. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di dalam sekte, semua orang kembali sibuk dengan tugas masing-masing. Hua Yuhao memilih tinggal untuk merawat Tangya, sekaligus menyiapkan rencana besar. Ia membawa banyak tanaman langka dari tempat penuh energi es dan api, berniat memurnikannya menjadi pil untuk memperkuat seluruh anggota sekte menghadapi kemungkinan perang. Namun ia segera menyadari bahwa proses itu jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Dengan bimbingan gurunya, Suan Ziwen, ia memahami bahwa ia membutuhkan tungku alat jiwa kelas 9 yang sangat rumit agar energi besar dari harta alam itu tidak meledak. Hari-harinya pun dihabiskan di laboratorium, bekerja tanpa henti hingga hampir lupa waktu. Di tengah kesibukannya, bahaya tiba-tiba muncul di demiplan miliknya. Xiaobai, raja beruang es, menghadapi bencana petir yang hampir menghancurkannya. Melihat inti jiwa Xiaobai retak dan nyaris musnah, Hua Yuhao terpaksa menyatukannya sebagai roh untuk menyelamatkannya. Proses itu berhasil dan membuat Hua Yuhao resmi menjadi Dauluo jiwa dengan 8 cincin. Sementara tubuh Xiaobai bangkit kembali sebagai makhluk andin karena pengaruh energi khusus di demiplan. Setelah semuanya tenang, Hua Yuhao kembali ke Akademi Shrek dan berdiri di tepi danau Dewa Laut dengan perasaan campur aduk. Hua Yuhao tidak menemukan siapapun di paviliun Dewa Laut, jadi ia memutuskan pergi ke kantin halaman dalam. Selain berharap bisa bertemu kenalan, ia juga memang sangat lapar. Saat itu waktu makan, dan kantin dipenuhi murid-murid yang sedang mengantri atau sudah duduk menikmati hidangan. Begitu masuk, beberapa wajah lama langsung menarik perhatiannya, dan kehadirannya pun tak luput dari sorotan. Di episode selanjutnya, kehadiran Hua Yuhao memancing banyak bisikan. Ia jarang muncul di halaman dalam karena kesibukannya di luar. Bahkan kini namanya telah dikaitkan dengan pagoda roh yang berpengaruh besar. Beberapa orang mengakui dalam hati bahwa mereka sulit mengejarnya. Roh yang ia kembangkan telah mengubah dunia master jiwa. Dan siapapun yang ingin berkembang lebih jauh tak bisa mengabaikan perannya. Meski ada rasa iri dan persaingan, kebanyakan dari mereka tetap menjadikan Hua Yuhao sebagai target yang ingin dikejar. Sementara itu, Hua Yuhao sendiri tidak memperdulikan pandangan orang lain. Ia mengambil mentimun laut zamrud, daging naga rebus, dan nasi kristal kembang sepatu, lalu duduk di sudut untuk makan dengan tenang. Baginya, makanan hangat jauh lebih memuaskan daripada sekedar menyerap energi es misterius di tubuhnya. Masa kecilnya yang penuh kekurangan membuatnya sangat menghargai setiap suapan. Ia makan dengan lahap hingga tak menyisakan apapun. Saat ia baru saja menghabiskan suapan terakhirnya, seseorang mengetuk mejanya. Seorang pria parubaya berwajah tegas berdiri di depannya dan mempertanyakan kehadirannya di kantin halaman dalam. Karena tidak mengenakan seragam resmi, Hua Yuhao dianggap mencurigakan. Sedikit canggung, ia segera menjelaskan bahwa ia memang murid halaman dalam yang sudah lama tidak kembali. Dan seragam lamanya tidak lagi muat. Untuk membuktikan ucapannya, ia dengan tenang menyerahkan lencana identitasnya. Pria paruh baya itu mengambil lencana Hua Yuhao dan langsung memintanya ikut ke kantor urusan akademik. Ia menuduh Hua Yuhao makan gratis dan melanggar aturan. Meski Hua Yuhao sudah menjelaskan bahwa ia masih murid halaman dalam dan datang untuk mengikuti acara penting, pria itu tetap bersikeras. Bahkan ia mengancam akan menyelidiki dan mencabut status kelulusan jika terbukti sering menumpang makan. Tuduhan itu terdengar berlebihan dan membuat suasana kantin menjadi tegang. Beberapa murid yang mengenali Hua Yuhao mulai merasa ada yang tidak beres. Wu Feng, Ning Tian, Dai Huabin, Zulu, dan Si Huanyu mendengar semuanya dengan jelas. Meski hubungan mereka dengan Hua Yuhao tidak selalu dekat, mereka tahu tuduhan itu tidak masuk akal. Sejak kapan alumni atau murid lama dilarang makan di akademi? Ancaman pencabutan sertifikat kelulusan terasa terlalu jauh dan tidak sesuai dengan semangat Akademi Shrek. Hua Yuhao sendiri menahan emosinya. Ia selalu menganggap akademi sebagai rumahnya dan tetap menghormati para guru. Ia bahkan menawarkan untuk membayar makanan yang telah ia makan demi mengakhiri masalah dengan cepat, karena ia masih memiliki urusan penting. Namun pria itu justru semakin keras dan menolak tawaran tersebut. Bersikeras membawa Hua Yuhao untuk diperiksa. Melihat keadaan makin tidak adil,
Ning Tian akhirnya berdiri membela. Ia menyatakan bahwa Huo Yuhao memang murid halaman dalam dan sering bertugas di luar, sehingga wajar jika tidak dikenal oleh guru baru. Ucapannya justru membuat pria itu tersinggung. Wu Feng yang emosinya meledak segera ikut turun tangan, mempertanyakan identitas pria itu sebagai guru disiplin. Murid-murid lain pun berdiri dan tanpa sadar mengepungnya. Suasana menjadi panas, dan kemarahan perlahan menyebar di antara para murid elit halaman dalam. Huo Yuhao berusaha meredakan keadaan dan memutuskan pergi agar masalah bisa diselesaikan oleh yang lain. Namun pria itu tiba-tiba menahan lengannya dan bahkan melepaskan aura kekuatan jiwanya. 8 cincin jiwa muncul dari kakinya, menunjukkan bahwa ia adalah seorang Douluo jiwa. Ia berniat menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi para murid. Tapi kali ini, kesabaran Huo Yuhao mencapai batasnya. Tanpa memanggil roh bela dirinya, Huo Yuhao mengangkat tangan kirinya yang berubah sekeras giok dan menahan telapak tangan pria itu. Tubuhnya tetap diam dan tak tergoyahkan, seolah mengakar di tanah. Gelombang dingin menyebar dari tangannya, membuat pria paruhbaya itu gemetar. Mata Huo Yuhao menjadi dalam dan menakutkan, memancarkan tekanan luar biasa. Dalam sekejap, aura buas yang mengerikan meledak dari tubuhnya, cukup untuk membuat Wu Feng, Dai Huabin, dan yang lain terhuyung mundur dengan wajah pucat. Mereka baru menyadari bahwa jarak antara mereka dan Huo Yuhao ternyata sudah sejauh langit dan bumi. Tekanan aura yang dilepaskan Huo Yuhao membuat pria paruhbaya itu tersandung mundur dan jatuh ke tanah. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak pernah menyangka seorang pemuda sekitar 20 tahun bisa memancarkan aura sekuat itu. Seolah-olah seekor binatang buas menjelma menjadi manusia. Rasa percaya dirinya runtuh dalam sekejap. Huo Yuhao tidak berniat memperpanjang masalah. Ia menoleh pada Ning Tian, mengucapkan terima kasih, lalu meminta agar mereka memanggil Dean Cai untuk menyelesaikan persoalan itu secara adil. Setelah itu, ia melangkah pergi dan menghilang dari kantin. Para murid yang tersisa hanya bisa saling pandang. Wu Feng merasa kesal sekaligus tak berdaya, sementara yang lain terdiam, menyadari betapa besar jarak kekuatan di antara mereka dan Huo Yuhao. Bahkan seorang guru dengan kekuatan Douluo jiwa pun tak mampu menahannya. Tekanan yang dilepaskan Huo Yuhao terasa lebih mengerikan daripada banyak ahli kuat yang pernah mereka temui. Si Huanyu hanya bisa tertawa getir dan mengakui bahwa mengejar Huo Yuhao mungkin mustahil. Sementara itu, beberapa murid lajang teringat bahwa Huo Yuhao akan menghadiri acara pencarian jodoh takdir Dewa Laut dan mereka pun bergegas menuju danau. Di sisi lain, Huo Yuhao yang sudah menjauh justru kebingungan. Ia lupa lokasi tepat untuk berkumpul sebelum acara dimulai. Akhirnya ia memutuskan menuju tepi danau Dewa Laut, mengingat disitulah acara biasanya diadakan. Benar saja, ia melihat banyak murid halaman dalam dengan seragam merah berjalan berkelompok ke arah yang sama. Ia merasa sedikit mencolok dengan pakaian putihnya, tetapi tak punya waktu untuk berganti. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan dua kenalan lama, Guru Wang Yan dan Han Ruo, yang kini juga menjadi guru. Mereka menyambutnya dengan hangat dan segera mengajaknya menuju tempat acara. Huo Yuhao merasa lega bisa bertemu mereka. Saat melihat permukaan danau yang berkilauan di bawah cahaya senja, kenangan lama bersama Wang Dong'er kembali menyeruak. Hatinya terasa sesak oleh rindu yang mendalam. Namun suasana itu berubah ketika Wang Yan mengingatkannya tentang ujian kelulusan yang akan berlangsung esok hari. Penilaian untuk murid halaman dalam berbeda bagi setiap orang, dan miliknya dirancang langsung oleh Penatua Suan. Akan ada 7 penilaian, termasuk beberapa tokoh penting akademi. Ia menyadari ujian tersebut tidak akan mudah. Apapun yang terjadi, demi masa depan dan demi Sekte Tang, ia harus lulus. Setelah memikirkan ujian kelulusannya, Huo Yuhao akhirnya merasa tenang. Ia sadar para guru belum mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi Douluo jiwa dengan 8 cincin jiwa. Selain itu, mereka juga tidak tahu seluruh kekuatan yang ia miliki, termasuk dukungan dari 5 roh kuatnya. Dengan semua itu, ia yakin ujian besok tidak akan semudah yang dibayangkan para penilai, tetapi juga tidak akan mustahil baginya untuk lulus. Langit mulai gelap dan cahaya perlahan menghiasi tepi danau Dewa Laut. Dengan mata rohnya, Huo Yuhao melihat para murid halaman luar telah membentuk lingkaran besar di sekitar danau untuk menonton acara tahunan tersebut. Ketika panggilan bagi murid pria peserta terdengar, para murid halaman dalam segera bersiap di tepi danau. Wang Yan memberi dorongan terakhir padanya sebelum Huo Yuhao melangkah maju. Pikirannya masih setengah dipenuhi bayangan ujian esok hari. Kabut tipis menyelimuti permukaan danau yang gelap. Sebuah kapal besar yang diterangi cahaya perlahan berhenti di tengah danau, membawa para tetua dan guru penting akademi.
Penatua Swan duduk santai di bagian depan kapal dengan botol anggur dan sepiring kaki ayam seperti biasa. Beberapa tokoh penting lain turut hadir menyaksikan, membuat suasana terasa semakin resmi dan hikmat. Tak lama kemudian, 16 pilar cahaya keemasan muncul dari danau. Di atas tiap pilar berdiri seorang gadis berpakaian putih dengan kerudung menutupi wajah. Mereka tampak seperti peri yang berdiri anggun di atas air. Pemandangan itu membuat suasana semakin meriah, terutama bagi para murid halaman luar yang bersorak penuh semangat. Dua sosok indah kemudian muncul di atas cahaya yang lebih terang. Han Ruo dalam gaun putih dan Zhang Lexuan dalam gaun kuning berdiri sebagai tuan rumah acara. Sambutan mereka disambut sorakan yang lebih keras lagi. Acara pencarian jodoh takdir Dewa Laut resmi dimulai. Menjadi kesempatan bagi para murid untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mencari pasangan yang ditakdirkan. Ketika 36 pilar cahaya untuk para murid pria muncul, semua peserta langsung bergerak cepat memperebutkan posisi terbaik. Hanya Huo Yuhao yang bergerak paling akhir. Ia melayang perlahan dan mendarat dengan tenang di pilar paling belakang. Bahkan mengubah pakaian putihnya menjadi merah agar tidak terlalu mencolok. Ia tidak berniat menjadi pusat perhatian. Baginya, malam ini hanyalah formalitas. Sementara pikirannya sudah bersiap menghadapi tantangan besar yang menantinya esok hari. Zhang Lexuan membuka acara dan menjelaskan bahwa kegiatan ini terdiri dari 5 tahap. Para peserta pria harus menunjukkan kemampuan mereka untuk membuka topi bambu yang dikenakan para peserta wanita yang berdiri di atas pilar cahaya di tengah danau. Siapapun yang jatuh ke air akan langsung didiskualifikasi. Selain itu, akan dipilih peri Dewa Laut tercantik dan pria paling beruntung di akhir acara. Tahap pertama dimulai dengan para peserta pria maju satu persatu. Peserta pertama adalah seorang sage jiwa yang kuat dari halaman dalam. Ia terbang dengan cepat mendekati para gadis berhijab, lalu menggunakan kekuatan angin untuk meniup gaun dan topi mereka sekaligus. Taktiknya cukup licik. Beberapa gadis yang kurang waspada memilih menahan gaun mereka, sehingga topi bambu mereka terlepas dan wajah mereka langsung terlihat. Namun tindakannya dianggap berlebihan. Salah satu gadis yang masih mempertahankan topinya membalas dengan serangan energi berbentuk kepalan emas. Kekuatan itu meledak saat disentuh dan menghancurkan pertahanan si peserta pria, membuatnya terpental dan hampir jatuh ke air. Meski berhasil menyelamatkan diri dengan membuka sayapnya dan kembali ke daun teratai, ia menyadari bahwa lawannya sangat kuat. Kemungkinan seorang Douluo jiwa. Kepercayaan dirinya pun terguncang. Setelah kejadian itu, peserta pria berikutnya menjadi lebih berhati-hati. Para gadis juga sudah semakin siap dan waspada. Dari 16 topi bambu, 8 sudah terlepas di awal, tetapi sisanya sulit dibuka. Banyak peserta pria gagal membuat kemajuan. Dari 36 peserta pria, hanya sedikit yang mampu menunjukkan hasil berarti. Terlihat jelas bahwa beberapa peserta wanita memiliki kekuatan yang tidak kalah bahkan melampaui para pria. Huo Yuhao berdiri paling belakang dan hanya mengamati sejak awal. Ia melihat bahwa di antara para peserta terdapat beberapa sage jiwa dan bahkan wanita yang sangat kuat. Ketika gilirannya tiba, namanya dipanggil langsung sehingga semua perhatian tertuju padanya. Berbeda dengan peserta lain, ia tidak terbang atau memancarkan cincin jiwa. Ia hanya berjalan perlahan di atas permukaan danau dengan tenang, membuat banyak murid halaman luar kebingungan dan kagum. Saat tiba di depan peserta wanita nomor 8, ia mengulurkan tangan untuk membuka topinya. Gerakannya biasa saja dan tidak menunjukkan kekuatan khusus. Ia menduga gadis itu akan menahan atau menyerangnya. Namun yang mengejutkan, gadis tersebut tidak melakukan apa-apa dan membiarkannya menyentuh topi bambunya. Huo Yuhao pun terdiam sejenak, tidak menyangka respon seperti itu. Sementara suasana di sekitar danau menjadi hening menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika tidak ada perlawanan dari gadis di depannya, Huo Yuhao tidak punya pilihan selain benar-benar melepas topi bambu itu. Ia sengaja bergerak sangat pelan agar gadis itu punya kesempatan menghentikannya. Namun hingga akhir, tidak ada penolakan sama sekali. Kerudung panjang yang menutupi wajah gadis itu pun terangkat. Dan saat itulah Huo Yuhao melihat wajah aslinya. Tangannya langsung membeku. Di hadapannya berdiri seorang gadis yang begitu cantik hingga seakan bukan manusia biasa. Rambut biru kemerahan mengalir di punggungnya. Kulitnya bersinar lembut di bawah cahaya keemasan. Dan matanya jernih namun dalam. Penampilannya begitu sempurna sampai-sampai para peserta lain terdiam. Bahkan peri Dewa Laut lain di sekitarnya tampak memudar dibandingkan dirinya. Keindahan itu membuat seluruh danau terasa sunyi. Huo Yuhao gemetar. Ia tanpa sadar memanggil nama Dong-er, gadis yang selalu ia rindukan.
Emosinya meluap begitu kuat hingga es di bawah kakinya menyebar dan membeku lebih luas, membuat para gadis lain tak lagi khawatir akan terjatuh. Dalam benaknya, ia merasa seperti kembali ke masa lalu, ke saat-saat indah bersama Wang Dong-er. Kerinduan yang selama ini ia pendam tiba-tiba pecah. Namun kenyataan segera menyadarkannya, gadis di hadapannya bukanlah Wang Dong-er, melainkan Tang Wutong. Wajahnya memang sangat mirip, tetapi rambut keritingnya berbeda. Kesadaran itu seperti air dingin yang mengguyur Huo Yuhao. Kegembiraannya seketika berubah menjadi kekecewaan dan kebingungan. Ia menertawakan dirinya sendiri dalam hati, lalu kembali ke tempatnya tanpa mengucapkan apapun, meninggalkan banyak orang yang terkejut dengan sikapnya. Tang Wutong menjadi pusat perhatian seluruh penonton. Para murid pria tidak mengerti mengapa Huo Yuhao justru pergi tanpa mencoba berbicara lebih jauh. Para murid pria tidak mengerti mengapa Huo Yuhao justru pergi tanpa mencoba berbicara lebih jauh. Padahal gadis secantik itu membiarkannya membuka topinya. Sementara itu, acara berlanjut ke tahap kedua, di mana para siswa harus menyalakan lampu sebagai tanda memberi kesempatan kepada siswa pria yang mereka minati. Siapapun yang tidak mendapat satu lampu pun akan langsung tersingkir. Saat giliran Huo Yuhao tiba, ia masih tenggelam dalam perasaannya. Ia bahkan berharap tak ada satupun lampu yang menyala agar ia bisa segera pergi. Namun hal yang tak terduga terjadi. Ke-16 lampu milik para siswi tetap menyala untuknya. Tidak satupun padam. Pemandangan itu membuat semua orang tercengang, termasuk para pembawa acara. Tanpa melakukan sesuatu yang mencolok, Huo Yuhao justru menjadi satu-satunya pria yang mendapat perhatian penuh dari seluruh peri Dewa Laut. Huo Yuhao merasa bingung ketika melihat ke-16 lampu tetap menyala untuknya. Ia hanya ingin cepat selesai dan pergi, tetapi justru menjadi peserta paling diminati. Berbeda dengan pengalaman sebelumnya, kali ini tidak satupun siswi memadamkan lampu. Ia tidak tahu bahwa hal itu bukanlah kebetulan. Para siswi halaman dalam sebenarnya memperhatikan banyak hal. Sebagian dari mereka menyaksikan kejadian di kantin saat Huo Yuhao membuat seorang guru mundur hanya dengan aura yang kuat, tanpa memperlihatkan cincin jiwanya. Sikapnya yang tenang dan misterius meninggalkan kesan mendalam. Selain itu, Tang Wutong yang dihormati para siswi juga membiarkannya membuka topi bambu tanpa perlawanan. Hal itu membuat mereka semakin penasaran dan menilai Huo Yuhao bukan orang biasa. Meski suasana sedikit membaik baginya, tahap kedua tetap berjalan kejam bagi peserta lain. Banyak siswa pria tersingkir karena tidak ada satupun lampu yang menyala untuk mereka. Dari 36 peserta pria, 18 langsung tereliminasi. Kini jumlah pria dan wanita yang tersisa hampir seimbang, membuat suasana semakin tegang sekaligus penuh harapan. Memasuki tahap ketiga, posisi peserta kembali diatur ulang. Karena mendapat semua lampu, Huo Yuhao justru ditempatkan di urutan pertama. Ia hanya ingin menjadi penonton, tetapi kini menjadi pusat perhatian. Pada tahap ini, setiap peserta pria harus memperkenalkan diri selama 1 menit sebelum para siswi membuat pilihan akhir mereka. Ketika gilirannya tiba, Huo Yuhao hanya menyebutkan namanya secara singkat tanpa menjelaskan apapun. Sikap sederhana itu membuat suasana terasa canggung. Namun Zhang Lexuan kemudian mengambil alih dan menjelaskan latar belakangnya secara lengkap. Ia mengungkap bahwa Huo Yuhao adalah murid halaman dalam, anggota Sekte Tang, pemilik roh bela diri kembar, juara turnamen besar, salah satu 7 monster Shrek, pendiri pagoda roh, serta anggota termuda paviliun Dewa Laut. Penjelasan itu membuat seluruh danau terdiam. Para siswi dan siswa lain menatap Huo Yuhao dengan kaget dan kagum. Nama besar yang selama ini hanya mereka dengar ternyata berdiri di depan mereka. Huo Yuhao sendiri hanya bisa tersenyum pahit. Mustahil baginya untuk tetap berada di balik bayangan. Malam itu, tanpa ia inginkan, ia benar-benar menjadi pusat perhatian seluruh akademi. Zhang Lexuan memutuskan untuk mengubah aturan demi keadilan karena kehadiran Huo Yuhao sebagai anggota paviliun Dewa Laut membuat persaingan tidak seimbang. Ia mengumumkan bahwa seluruh tahap berikutnya akan dijalankan khusus untuk Huo Yuhao lebih dulu. Para siswi boleh memilihnya tanpa kehilangan kesempatan memilih pria lain setelahnya. Keputusan itu langsung disambut tepuk tangan para peserta pria, karena mereka sadar sulit bersaing dengan sosok legendaris seperti dirinya. Huo Yuhao hanya bisa pasrah menerima situasi. Ia sebenarnya ingin cepat menyelesaikan acara dan fokus pada ujian kelulusannya esok hari. Namun ketika tahap pemilihan dimulai kembali, ke-16 lampu kembali menyala untuknya.
Bagi para siswi, kemampuan dan reputasi jauh lebih penting daripada sekedar penampilan. Sosoknya sebagai pendiri Pagoda Roh dan anggota termuda Paviliun Dewa Laut membuatnya menjadi pusat perhatian mutlak. Meski semua lampu menyala, Huo Yuhao tetap tenang. Di dalam hatinya hanya ada satu orang, Wang Dong'er. Ia tahu semua ini hanyalah bagian dari acara, dan ia berniat membiarkannya selesai dengan cepat tanpa memberi harapan pada siapapun. Baginya, sorotan dan kekaguman orang lain tidak lagi menggoyahkan tekadnya. Acara kemudian masuk ke tahap keempat, di mana para siswi yang benar-benar ingin memilihnya harus maju dan memperkenalkan diri secara langsung. Sebelum itu, Zhang Lexuan mengingatkan agar mereka berpikir matang, karena memilih Huo Yuhao berarti siap menghadapi kemungkinan ditolak di depan umum. Ucapan itu membuat banyak siswi mulai ragu. Mereka menyadari bahwa Huo Yuhao tampak dingin dan tidak menunjukkan ketertarikan pada siapapun. Di tengah keheningan, Tang Wutong tiba-tiba melangkah maju dan meminta kesempatan khusus. Ia mengungkapkan bahwa dirinya datang hanya untuk satu orang dan berharap yang lain memberinya peluang. Namun setelah ditegur karena dianggap menekan peserta lain, ia meminta maaf dan kembali ke tempatnya dengan ekspresi sedih. Sikapnya membuat suasana semakin tegang. Bahkan Huo Yuhao ikut terkejut melihat reaksinya. Saat keputusan akhir diminta, hanya 4 lampu yang menyala. Tang Wutong adalah yang pertama, diikuti 3 siswi lain yang berani menantangnya. Keempatnya maju ke depan untuk memperkenalkan diri satu persatu. Sorotan kini benar-benar terpusat pada mereka dan Huo Yuhao. Sementara seluruh danau menahan nafas menantikan bagaimana kelanjutan takdir yang akan terbentuk malam itu. Malam itu, 4 peri yang memilih Huo Yuhao maju satu persatu untuk memperkenalkan diri. Peri nomor 3 bernama Bai Se, yang biasa dipanggil Xiao Bai. Ia adalah kaisar jiwa 6 cincin dan sudah lebih dulu masuk halaman dalam sebelum Huo Yuhao. Ia mengakui bahwa ketertarikannya lebih karena rasa ingin tahu. Dan rasa hormat pada orang kuat. Baginya, siapapun yang ingin bersamanya harus mengalahkannya terlebih dahulu. Bahkan jika Huo Yuhao tidak memilihnya, ia tetap ingin menantangnya bertarung. Sikapnya lugas, berani dan penuh semangat seperti seorang pendekar sejati. Setelah itu, peri nomor 6, Muyu, melangkah maju. Ia tampak lembut dan berbicara dengan suara yang halus serta menenangkan. Ia mengaku sangat mengagumi Huo Yuhao sejak lama dan menjadikannya sumber motivasi untuk berkembang. Meski merasa dirinya tidak seistimewa yang lain, ia tetap memberanikan diri menyatakan perasaannya. Baginya, kekaguman dan rasa hormat adalah awal dari cinta. Bahkan jika tidak dipilih, ia tetap akan menganggap Huo Yuhao sebagai pahlawan dalam hidupnya. Peri nomor 11, Sutong, tampil berbeda. Ia tetap mengenakan topi bambu dan memperkenalkan diri secara singkat. Ia adalah sage jiwa 7 cincin dengan roh bela diri Dewi Salju Langit Es, yang berarti memiliki Ultimate Ace. Pengakuan ini mengejutkan banyak orang, karena roh bela diri seperti itu sangat langka. Bahkan para tetua akademi pun tidak mengetahui kemampuannya yang sebenarnya. Sutong menunjukkan sikap percaya diri dan menantang, seolah ingin membuktikan bahwa dirinya tidak kalah hebat dari Huo Yuhao. Ketiganya memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Bai Se penuh semangat dan menyukai pertarungan. Muyu lembut dan halus. Sementara Sutong misterius dan bangga dengan kekuatannya. Namun perhatian terbesar tetap tertuju pada Tang Wutong, peri nomor 8, yang sejak awal berdiri diam dengan ekspresi rumit di wajahnya. Saat gilirannya tiba, Tang Wutong hanya menyebutkan namanya secara singkat. Namun ketika memasuki tahap pengakuan terakhir, ia mengungkapkan kenangan pertemuan awalnya dengan Huo Yuhao. Ia mengingat bagaimana dulu ia marah karena disalahartikan sebagai Wang Dong'er. Lalu perlahan mulai melihat sifat baik Huo Yuhao, ketenangannya, keberaniannya, dan kesediaannya melindungi rekan-rekannya tanpa memikirkan diri sendiri. Tanpa disadari, kebenciannya berubah menjadi kekaguman. Ia juga mengingat momen sederhana ketika Huo Yuhao memanggang ikan untuknya di tepi sungai. Dari peristiwa kecil itu, tumbuh perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Sejak saat itu, hatinya mulai berubah. Meski ia sendiri sempat bingung dengan perasaannya, pengakuannya bukan sekedar pernyataan cinta, melainkan rangkaian kenangan yang perlahan membentuk ikatan di antara mereka. Suasana pun menjadi hening, karena semua orang bisa merasakan ketulusan yang tersimpan di balik kata-katanya. Sobat Spoiler,
Itulah spoiler dari Donghua series Solen 2 episode 142. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.